banyak ruang terbuka hijau, dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional deklarasikan dukungan bakal Capres Prabowo Subianto. Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo menganggap koalisi besar itu langkah politik biasa. Polusi udara di wilayah Jabodetabek kian buruk. Presiden Jokowi bersama jajaran menteri dan PJ Gubernur DKI siapkan langkah perbaiki kualitas udara. Kasus bayi tertukar terjadi di Rumah Sakit Sentosa. PLT Bupati Bogor tegaskan beri sanksi jika terjadi kelalaian pihak rumah sakit. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Kali ini selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur. Inilah laporan khusus lengkapnya. Saudara, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mendeklarasikan dukungan bakal Capres Prabowo Subianto. Bergabungnya Golkar dan PAN membuat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya jadi koalisi tergemuk. Sementara bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menganggap koalisi besar pendukung Prabowo adalah langkah politik biasa. Ganjar menyebut PDI Perjuangan menghadapi dinamika yang sama pada Pilpres 2014. Usai sudah teka-teki partai pemilik kursi parlemen di Senayan berbagi koalisi bakal calon presiden pemilu 2024. Minggu 13 Agustus lalu, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mendeklarasikan dukungan bakal Capres Prabowo Subianto yang diusung Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa sejak tahun lalu. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut Prabowo calon pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap. Indonesia sekarang sudah berada dalam track yang benar, yaitu pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan, di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin, ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Sejak 2019, Partai Golkar, PAN, Gerindra, dan PKB adalah bagian koalisi di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun PAN membantah jika keputusannya bergabung ke Prabowo karena arahan Jokowi. Baik juga dengan PDI Perjuangan kok memutuskan dengan Pak Prabowo tadi. Apakah sudah ada persetujuan Pak Jokowi? Dari Presiden tidak ada arahan, jadi ini putusan kita bersama bareng-bareng. Ya. Jadi sama sekali tidak ada arahan dari Pak Jokowi. Meski membantah ada arahan dari Presiden Joko Widodo, Baca Pres Prabowo Subianto menegaskan visi keempat partai meneruskan yang telah dikerjakan Presiden Jokowi selama 2 periode. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang. Bergabungnya Golkar dan PAN membuat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mengusung Prabowo Subianto jadi koalisi tergemuk. Dari persentase perolehan suara masing-masing parpol pada pemilu 2019 silam, KKIR meraih 46,09% suara di parlemen atau 265 dari 575 kursi di legislatif. Jauh melampaui ambang batas pencalonan presiden 20% yang ditetapkan dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sementara itu, bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi Gerindra PKB menandai bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu yang sebelumnya dibentuk Golkar, PAN, dan P3. KIB ini auto bubar
kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. P3 jadi satu-satunya partai yang merapat ke partai pemenang pemilu 2019 PDI Perjuangan yang punya tiket otomatis untuk mencalonkan presiden dengan 22,26% kursi di parlemen. Bersama P3, PDIP mengantongi angka presidensial threshold atau batas pencalonan total 25,56%. Sementara, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menganggap koalisi besar pendukung Prabowo adalah langkah politik biasa. Ganjar menilai koalisi gemuk yang dihadapi PDI Perjuangan adalah dinamika yang sama pada Pilpres 2014. Menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Kini, publik menunggu siapa yang akan menyusul P3 merapat ke PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Meski punya tiket otomatis mencalonkan Ganjar, PDIP mengaku masih terbuka kepada siapapun yang ingin berkoalisi di Pilpres, termasuk kepada Partai Demokrat yang hingga kini kesulitannya dengan koalisi Nasdem PKS mengusung Anies Baswedan masih dipertanyakan. Tanyanya ke Mas Ahaye. Ada rencana bertemu lagi dengan Mas Ahaye? Bisa aja dalam waktu dekat, nanti kita cari kesempatan apakah itu informal atau formal. Saya selalu ingin selalu melakukan silaturahmi. Peluang terjadinya kesepakatan baru antar partai politik masih terbuka lebar hingga pendaftaran Pilpres dibuka 19 Oktober mendatang. Pertemuan demi pertemuan tingkat elit memang bagian dari dinamika politik. Namun prioritas utama adalah visi misi dan program kerja yang menyejahterakan rakyat, bukan sekedar safari politik pemuas hasrat. Saudara, polusi udara di wilayah Jabodetabek kian buruk. Warga mulai terserang penyakit akibat kualitas udara yang sangat buruk. Ikatan Dokter Indonesia menyebut polusi udara dapat berdampak jangka panjang bagi kesehatan tubuh manusia. Presiden Joko Widodo pun menggelar rapat bersama jajaran Menteri dan PJ Gubernur DKI Jakarta guna menyiapkan sejumlah langkah memperbaiki kualitas udara. Polusi udara masih menyelimuti Jakarta dan wilayah sekitarnya. Kualitas udara ibu kota yang sangat buruk hingga membentuk kabut kembali jadi sorotan. Menurut Indeks Kualitas Udara IQR, Minggu 13 Agustus pagi hari, Jakarta menjadi kota nomor 1 paling berpolusi di dunia, menembus angka 172 dengan konsentrasi partikel PM2,5 mencapai 96,8 mikrogram per meter kubik. Angka ini 19 kali lebih tinggi dari rekomendasi kualitas udara WHO. Warga Jakarta pun mulai merasakan dampak polusi udara yang menimbulkan penyakit, termasuk Presiden Joko Widodo yang mengalami batuk-batuk hingga 4 minggu. Presiden minta dalam waktu 1 minggu, ini ada langkah konkret karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya udah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk. Kalau aku memang karena ada alergi juga, jadi ngaruh banget sih, langsung pilek, terus juga tenggorokan udah agak rasa sakit aja sih. Ya mudah-mudahan ini polusi udaranya bisa berkurang sih, itu aja. Sudah merasakan, apalagi sekarang banyak penyakit batuk ya, batuk kering, jadi kadang suka batuk yang berlebihan, apalagi anak saya juga. Makanya kami lebih senang kita berhati-hati sih, berjaga-jaga dengan kita memakai masker. Darurat polusi udara Jakarta juga dikeluhkan sejumlah pesohor tanah air melalui media sosialnya. Penyanyi Raisa sempat mempertanyakan penanganan kondisi udara yang tidak baik.
Komposer Adi MS bahkan memention media sosial milik Presiden Jokowi. Chef Renata Muluk mengeluhkan kualitas udara Jakarta yang membuat penyakitnya kambuh. Merespons keluhan parahnya polusi udara yang terjadi di ibu kota, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas untuk membahas sejumlah solusi, mulai dari pembangunan ruang terbuka hijau dan hybrid working atau kerja jarak jauh. Banyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini. Jadi ini adalah data kita. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyebut musim kemarau turut memperparah polusi udara. Sementara itu, sektor penyumbang polutan terbesar berasal dari transportasi yang mencapai 44% dan industri energi 31%. Sementara dari perumahan menyumbang 14%, manufaktur industri 10% dan komersial 1%. Bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor. Udara Jakarta jelas telah tercemar. Namun pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyebut masalah polusi tidak bisa dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta saja. Saling pribadi masing-masing saling memahami, menyadari bahwa pencemaran udara Jakarta tidak bisa dibebankan kepada pemerintah Provinsi DKI semata. Sekali lagi, kita sama-sama untuk menghijaukan Jakarta, selalu menanam pohon. Lantas berikutnya, untuk jangka panjang, ya pembangunan transportasi. Dikutip dari laman kompas.id, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sejak Oktober 2022 hingga Juli 2023 telah menanam 10.474 pohon dan terus bertambah. Namun ruang terbuka hijau atau RTH di Jakarta masih dianggap kurang, dari seharusnya sebesar 30% dari luas wilayah. Menurut data jakarta1.jakarta.go.id, saat ini Jakarta hanya memiliki 33,3 juta meter persegi RTH atau 5,18% dari luas DKI. Tak hanya Jakarta, di wilayah penyangga ibu kota lainnya, Bekasi dan Bogor juga mengalami kualitas udara buruk. Wilayah Tangerang Selatan juga menjadi sorotan dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Juli 2023. Menurut catatan Lembaga Pemantau Kualitas Udara Nafas Indonesia, rata-rata polutan udara PM2,5 di Tangerang Selatan berada di angka 60 mikrogram per meter kubik atau 12 kali lebih tinggi dari rekomendasi kualitas udara WHO. Artinya, kualitas tersebut tidak sehat untuk manusia. Kualitas udara di Tangsel, kalaupun terjadi penurunan kualitasnya, itu lebih disebabkan karena terjadinya peningkatan volume kendaraan, kemudian terjadinya pembakaran sampah pada beberapa tempat. Kami fokus kepada titik pantau kita kepada sektor transportasi, sektor industri, permukiman, perkantoran atau komersial. Jangan anggap remeh polusi udara. Ikatan Dokter Indonesia menyebut polusi udara dapat berdampak jangka panjang bagi tubuh manusia. Kalau dampak akut jangka pendek, umumnya biasa kembali normal. Misalnya iritasi, ispa itu biasanya kebalik lagi normal bisa. Tetapi kalau efek jangka panjang yang muncul, misalnya terjadinya kanker, terjadinya asma, terjadinya penyakit jantung koroner, itu biasanya nggak bisa balik lagi. Udah jadi penyakit, udah menetap. Hal ini diperkuat oleh data yang digunakan Ikatan Dokter Indonesia. Polusi udara berada di posisi 5 besar sebagai faktor risiko penyebab kematian masyarakat Indonesia. Indeksnya berada di bawah obesitas, aktivitas merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Udara kita memang tidak sedang baik-baik saja. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk selalu memakai masker apabila berada di luar ruangan, menyalakan penyaring udara atau air purifier, tutup jendela untuk menghindari udara kotor, dan batasi aktivitas di luar ruangan.
bayi tertukar terjadi di Rumah Sakit Sentosa Bogor, Jawa Barat. Curiga bayi yang diasuh bukan darah dagingnya, sang ibu melakukan tes DNA dan hasilnya negatif. Pihak rumah sakit pun melakukan pengecekan data administrasi dan membantu mediasi kedua orang tua bayi. Namun, hal ini terkendala lantaran salah satu orang tua belum mau lakukan tes DNA. PLT Bupati Bogor menegaskan akan memberikan sanksi jika terjadi kelalaian pihak rumah sakit. Karena saya pasti bisa ditemukan. Dalam hati saya saya yakin itu Pak. Udah bisa lagi ngomong saya lah. Ketemu aja anak saya. Bak kisah layar lebar, seorang ibu di Bogor, Jawa Barat diduga tertukar bayinya saat melahirkan di Rumah Sakit 18 Juli 2022 lalu. Sang ibu Siti Mauliah mengaku curiga sang buah hati yang diasuh bukan darah dagingnya setelah melihat perbedaan fisik antara sang bayi dengan Siti dan suami. Curiga, ibu berusia 37 tahun ini inisiatif lakukan tes DNA pada bayinya. Hasilnya negatif. Pas mau pulang aja ya, kejanggalan hati dari fisik bayi itu berbeda banget gitu. Berbedanya robah dari sama yang kemarin saya gendong. Dari hati sudah membuktikan dengan tes DNA? Udah. Di mana? Di rumah sakit juga. Oh, hasilnya? Hasilnya negatif. Hasil tes DNA ini dilaporkan ke Rumah Sakit Sentosa Bogor. Namun pihak rumah sakit tak menanggapi, Siti akhirnya lapor polisi. Polisi akan mengumpulkan bukti dan mendalami penyelidikan. Bukti tersebut akan kami lakukan pendalaman dan kami akan melakukan investigasi ataupun penyelidikan secara scientific crime investigation. Kita akan mencoba melihat apakah dalam peristiwa ini ada tindak pidananya atau tidak. Sebenarnya 2 hari pasca melahirkan, Siti Mauliah menaruh curiga atas bayi yang dilahirkannya. Waktu itu, terdapat perbedaan nama di gelang lahir dan pakaian yang dikenakan sang bayi. Di hari kedua ketika dia memberikan susu atau menyusui, sudah ada rasa feeling sebagai seorang ibu bahwa sepertinya ini bukan anaknya gitu. Karena ada beberapa kejanggalan, seperti gelangnya yang tertera pada anak itu bukan atas nama Ibu Siti, kemudian bajunya yang berbeda. Tetapi hal-hal seperti ini sudah disampaikan kepada pihak rumah sakit, dan pihak rumah sakit mengelak bahwa itu hanya terjadi tukar gelang saja yang tertukar, bukan bayinya. Pihak Rumah Sakit Sentosa Bogor mengaku baru mendapat laporan kasus bayi tertukar. Atas dugaan ini, rumah sakit lakukan pengecekan data administrasi dan membantu mediasi kedua orang tua bayi. Namun, hal ini terkendala lantaran salah satu orang tua bayi belum mau lakukan tes DNA. Rumah sakit memfasilitasi tes DNA. Hasilnya memang kemudian tidak identik. Hasilnya tidak identik, sehingga karena hasil tidak identik, rumah sakit merasa perlu untuk melakukan tes terhadap bayi dan ibu yang lain. Tapi kemudian yang jadi kendala adalah ibu B ternyata menyatakan sampai dengan saat itu waktu itu dia menyampaikan bahwa secara mental dan psikologis dia belum siap. Kasus dugaan bayi tertukar mendapat atensi dari pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan menegaskan akan memberikan sanksi jika terjadi kelalaian dari pihak rumah sakit. Saya perintahkan Bu Kadinkes untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin ada sanksi kalau kelalaian. Memang, tak ada cara lain menyelesaikan kasus bayi tertukar kecuali dengan tes DNA. Jadi nggak ada cara lain untuk melakukan pembuktian gitu ya dengan cara tes DNA. Karena yang pembuktian pertama itu adalah tes medis terkait dengan ciri fisik. Yang kedua dengan golongan darah. Yang ketiga baru tes DNA. Karena hanya menggunakan pengakuan aja atau feeling aja kan tidak bisa gitu. Harus ada pembuktian. Nah, pembuktian anak dengan orang tua itu ya hanya dengan 3 hal ini. Namun menurut psikolog anak dan pendidikan Felicitas Kaban, kedua ibu harus mendapat pendampingan secara mental karena ibu bayi tertukar rentan tekanan sosial dan gangguan psikologi. Perlu diperhatikan adalah kesiapan mental karena setiap ibu kan sudah merawat anaknya seperti memang anak biologisnya, anak kandungnya. Begitu dapat informasi ini sepertinya atau kemungkinan besar bukan anak biologis saya, pastinya kaget, sedih, kecewa, galau, kenapa harus saya gitu ya. Jadi sepertinya menyalahkan diri sendiri, kenapa kemarin tidak periksa.
Hingga saat ini, upaya mediasi kedua ibu bayi tertukar masih dilakukan polisi dan rumah sakit. Siti Mauliah pun berencana mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk mendapatkan pendampingan psikologi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.